Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mansa bersama saya Faridatus Salsabila. Pada segmen kali ini podcast Mansa kedatangan tamu spesial yang tidak lain adalah Bapak Muhammad Roisuddin nggih, Pak. MPD ya. Nggih, MPD. Nah, Bapak ini kesehariannya seperti apa, Pak, kalau boleh tahu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. datang, salam jumpa, salam kenal dengan saya. Ini pertama kali ya, bagi saya yang luar biasa. Podcast Man Satu Nganjuk ini luar biasa. Nggih. Tidak banyak hari ini yang mau mengambil sisi segmen milenial, terutama yang berbau dengan IT atau media sosial, karena ini kan segmennya media sosial, di mana potensi milenial ini kan 40% suara Indonesia itu menggunakan anak muda menggunakan media sosial. Ini luar biasa, semoga terus berlanjut. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Roisuddin. Aktivitas sehari-hari aktivis sosial. Iya. Kemudian akademisi di Universitas Muhammadiyah Surabaya. UMS nggih. Ya, UM Surabaya istilahnya, Universitas nggih. Muhammadiyah Surabaya. Nggih. Salah satu pengajar di sana. Kemudian juga berkecimpung beraktivitas dengan pendampingan aktivitas mubalik muda, terutama di kalangan milenial ya. Iya. Itu kebetulan saya aktif di divisi mubalik muda Muhammadiyah Jawa Timur. Nggih. Di Nganjuk kebetulan mendapatkan amanah untuk lembaga amil zakat. Nggih, Badan Amil Zakat Amil Zakat Nasional ya. Nggih. Lembaga zakatnya pemerintah. Baik. Melayani ya, mendampingi bersama, berkecimpung bersama duafa, fakir miskin, janda-janda tua, Iya. rumah-rumah yang reot. Lah monggo nanti kita bisa berdiskusi gitu. Baik. Baik, ya, begitulah aktivitasnya. Baik, yang Intinya berkontribusi untuk Iya. umat dimanapun. dimanapun Nah, nggih. berada nggih. Nggih, harus begitu. Ya, kalau boleh tahu yang tadi mubalik Mhm. itu seperti apa, Pak? Kerjanya atau organisasinya itu seperti apa? Jadi yang sudah berjalan adalah kalangan-kalangan milenial ini kan harus disentuh dengan nuansa-nuansa spiritual, Iya. nuansa-nuansa religius, nuansa-nuansa agama. Iya. Nah, biar milenial ini kan segmennya, komunitasnya itu tidak selalu senang dengan ikon-ikon yang berbau masjid. Iya. Tidak terlalu suka, sehingga pola dakwah komunitas itu menjadi opsi yang kita pilih, Iya. sehingga ada yang dakwah di kafe, dakwah di lembaga pemasyarakatan, Iya. dakwah mungkin di anak jalanan, Iya. begitu. Nah, itu menjadi penting juga mungkin di dunia kampus, di luar kampus, tapi segmennya Iya. itu mahasiswa, tetapi aktivitasnya di luar kampus begitu. Sehingga ini opsi yang bagi kami cukup, mau tidak mau harus kita sentuh anak muda ini dengan nilai-nilai spiritual, dengan nilai-nilai agama. Karena efek domino dari media sosial ini cukup serius, sehingga harus kita imbangi begitu loh. Nggih. Euforia teknologi, euforia media sosial yang ketika apa yang terjadi di belahan dunia itu bisa kita sentuh dalam hitungan detik. Iya. Nah, kontennya itu sehingga apa yang dia konsumsi itu tidak ada yang tahu kecuali nurani, iman dan Allah Subhanahu wa taala. Iya, Jadi kalau melihat survei misalnya kan, Iya. Indonesia ini pengguna media sosial nomor 2, atau paling sejelek nomor 3, Cina, India, Indonesia. Nah, itu pengguna media sosial. Iya. Lalu kemudian siapa yang menggunakan handphone misalnya? Ada sebuah survei di media telekomunikasi membuat riset, masyarakat Indonesia usia 9 sampai 35 tahun dalam 24 jam itu memegang handphone itu kurang lebih 500 sampai 600 kali dalam 24 jam. Artinya Dalam 24 setiap 2 menit memegang handphone. Wah.
Lalu bisa kita bayangkan apa Iya. konten yang dikonsumsi, ini menjadi pertanyaan besar. Sehingga kemudian rem kontrol dari Kontrolnya. self control itu yang harus kita tanamkan di kalangan muda. Bahasanya kalau kalangan muda sudah mampu memiliki self control yang baik, kira-kira begitu. Apa kontrolnya? Nilai agama, moralitas, adab ketimuran, kalau bahasa Jawanya ya sopan santun, santun. etika, Iya. begitu. Itu yang kita sentuh di kalangan muda. Di kalangan muda. Menyesuaikan segmennya, kalau kebetulan itu ya klub malam misalnya, ya kita memberikan sentuhan-sentuhan dengan cara yang halus lah. Mungkin 1-2 orang kita deketi, kemudian nanti ada 2-3 orang berkumpul, kita berikan motivasi-motivasi Iya. tentang nilai-nilai keagamaan, kira-kira begitu, Mbak. Kira-kira begitu nggih. Nggih. Kalau boleh tahu, Pak Rois ini sudah berorganisasi dalam organisasi tersebut kurang lebih berapa tahun nggih? Kebetulan dari SMA sudah senang organisasi Oh, ya. iya. Ya, dulu di OSIS misalnya. Iya. Dulu sempat diskusi bareng ketika saya di Ikatan Remaja Muhammadiyah. Iya. Itu sering diskusi bareng dengan teman-teman IPPNU, IPNU, itu Iya. sering diskusi bareng, bahkan demo bareng untuk mengkritisi Iya. isu-isu kebijakan pemerintah yang menurut kacamata kami pelajar saat Mahasiswa. itu tidak berpihak pada kami. Ya, Oh, kita iya. berdiskusi. Kemudian di kalangan mahasiswa misalnya, kita juga kebetulan saya pernah mendapatkan amanah di Ketua Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Iya. Kabupaten Nganjuk. Nah, juga sering dengan teman-teman PMII Oh, sering iya. kita diskusi, baik diskusi di jalanan maupun diskusi Iya. formal maupun di diskusi formal bersama stakeholder. Terakhir di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jawa Timur. Oh, Itu iya. yang kemudian menjadi ruh bagi saya untuk selalu senang beraktivitas, aktivitas organisasi. Sehingga bisa berkumpul dengan banyak segmen itu semakin membuat kacamata cakrawala kita tuh semakin luas. Iya. Sehingga kita ketika melihat satu perbedaan itu tidak gagap. Iya. Tidak kemudian menjustifikasi, oh kon keliru, kon salah. Nah, misalnya seperti itu. Iya. Jadi orang itu kalau semakin banyak pergaulannya, banyak literasinya, banyak pergaulannya, nanti akan semakin terbuka. Tapi satu hal, kadang-kadang anak muda ini remnya yang kurang. Seperti apa? Remnya misalnya meskipun literasinya sudah baik, networkingnya sudah bagus, tetap harus punya ilmu padi bahasa Jawanya. Tetap harus menjaga etika, sopan santun, dengan yang lebih tua tetap harus memegang nilai-nilai norma budaya ketimuran, khususnya wong Jawa. Itu penting. Itu penting ya, Pak? Nggih, penting sekali, nggih. Baik. Nah, Bapak ini kalau boleh tahu riwayat pendidikannya dan pundi mawon. Ya, alhamdulillah. Master saya di Malang terakhir ya. S2 saya di Malang. Kemudian setelah itu kami kembali ke kampus. Kembali ke kampus. Iya. Iya. Sebelumnya di pendidikan, tetapi mengajar di lembaga pendidikan dasar menengah begitu ya, SD, Iya. SMP, SMA itu sekitar 15 tahun sudah pernah. Iya. Nggih, salah satu prestasi menjadi guru saya. Iya. Pernah menjadi ini apa namanya? Top 10 guru pemilihan guru prestasi Jawa Timur. Wah, mewakili Kabupaten iya. Nganjuk. Alhamdulillah. Keren, Itu yang Pak. menurut saya pride saya, itu yang membuat pride seorang guru kan. Iya. Ukurannya, indikatornya ya prestasi. kira-kira Prestasinya begitu, itu. ya. Sejak 2015 saya selesai di Malang, kemudian mengajar di Universitas Muhammadiyah Surabaya sampai sekarang, tetap aktif di sejumlah kegiatan sosial dan dakwah. Iya. Itu yang penting. Yang penting itu. Nggih. Mulai mengajar di Universitas Muhammadiyah sejak kapan, Pak? Kebetulan begini sejarahnya. Ketika saya selesai kuliah tahun 2015, Iya. saya sempat aktif bergabung di lembaga sensor film. Seperti apa itu, Pak? Lembaga Sensor Film Nasional Jawa Timur. Jadi kalau Iya. sampean melihat di TV atau bioskop ada Iya. film ini telah lulus sensor, nah itu karya kami. Iya, Kami iya, iya. ya, pernah beraktivitas ya, bergelut di Baik. Lembaga Sensor Film Jawa Timur. Jawa Timur. Iya, betul, ada perwakilannya dulu. Nggih. Nggih. Jadi tugasnya ada 3, 1 melakukan sensor, 2 melakukan pemantauan film yang ditayang di bioskop, yang ketiga Iya. edukasi terhadap masyarakat.
Apa yang diedukasi masyarakat itu satu, masyarakat harus melek yang istilahnya self sensor. Self sensor. Ya, dia harus paham dengan memilah dan memilih tontonan yang sesuai usia, MMT istilahnya. Iya. Ini dulu sponsornya Cak Lontong, memilih tontonan istilahnya. Oh, iya. Jadi setiap masyarakat harus paham apa yang ditonton, misalnya para orang tua misalnya ya, memberikan anaknya, atau mungkin membiarkan atau mengarahkan anak nonton film misalnya, harus dicermati usia berapa begitu. Makanya di sebelah kanan bawah yaitu ada usia. RPU, SPU, SU, R13. Nah, itu harus sesuai. Karena dalam teori psikologi anak, anak yang nonton tidak sesuai usianya akan mempengaruhi psikologi mereka. Jadi misal anak usia remaja 13, atau mungkin harusnya nonton SU semua usia, atau remaja bimbingan orang tua RPU, tapi yang ditonton usia 21 ke atas misalnya, ya itu efeknya juga tidak baik buat psikologi anak. Efeknya minimal mesti agresif, mudah marah, matang sebelum waktunya, begitu. Akhirnya tidak jarang terjadi misalnya kekerasan terhadap lawan jenis, begitu. Efek dari nonton yang tidak sesuai usia. Nah, itu bagian dari menurut saya bagian dari dakwah yang harus disampaikan secara santun kepada masyarakat. Karena dakwah tidak harus mutlak yang ada di masjid harus ngaji, tidak. Yang dimaksud ngaji banyak hal ya. Termasuk nonton itu bagian dari dakwah. Nonton tontonan yang sesuai usia itu juga bagian dari dakwah. Bukankah kita juga diajarkan menonton, berucap, itu ucapan-ucapan yang baik, tontonan yang baik itu juga bagian dari ibadah. Ya kira-kira begitu, Mbak. Oh iya, Pak. Nah, kita masuk pada materi. Oh, serius ini? Iya kan, seru, Pak. Memasuki yang pertama, kan ikhtiar menuju Ramadan. Baik. Nah, yang mungkin di kalangan remaja banyak yang kurang memperhatikan setiap ibadahnya, ataupun kalau nggak gitu imbang sebelah. Iya, berat sebelah. Iya, berat sebelah, Pak. Iya, baik. Sebelum masuk pada bulan Ramadan, yang perlu disiapkan oleh generasi, kalau kita menyebutnya Gen Z, Pak, sekarang. Betul ya. Ya kan, Gen Z. Yang perlu disiapkan sebelum menuju bulan Ramadan itu apa, Pak? Baik. Pertanyaan yang luar biasa. Ini seperti pada umumnya masyarakat mayoritas Islam di Indonesia, salah satu momen yang ditunggu oleh mayoritas umat Islam adalah bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan penuh ampunan, ketika Allah Subhanahu wa taala ini membuka peluang pahala yang seluas-luasnya. Lalu apa yang harus disiapkan kalangan muda? Barangkali yang pertama adalah literasi, ilmu pengetahuan. Ya kan? Jadi jangan sampai kemudian kalangan Gen Z ini melakukan ibadah yang tanpa ada tuntunan dari Al-Quran, hadis, kemudian ada ijma dan qiyas barangnya dari para ulama lah kira-kira. Sehingga yang pertama kali yang harus dipegang adalah menyiapkan ilmu. Mempelajari seputar amalan ibadah Ramadan, sehingga nanti tidak melakukan sebuah ibadah itu ibadah yang tidak ada tuntunan dari para ulama pendahulu, salafus saleh pendahulu. Jadi misalnya seharusnya berbuka puasa itu harus mempercepat, dia justru belum saatnya, mungkin sudah mendahului atau memperlambat. Nah, ini kan bagian dari suatu ibadah yang tidak ada tuntunannya. Kira-kira jadi ilmu yang pertama disiapkan. Jadi bagaimana syarat rukunnya berpuasa, misalnya disunahkan untuk sahur misalnya. Ya, sahur itu dijadikan momen untuk mempersiapkan diri untuk niat esok hari melakukan puasa. Sebelum subuh mungkin bismillah niat, silakan. Nawaitu samawutin antifati syahri Ramadan dan seterusnya boleh. Ada yang model niatnya cukup niat sekali tapi untuk 1 bulan. Ada yang niat setiap hari, boleh semua. Boleh semua. Yang penting ada dasar kuat. Tapi yang perlu diingat misalnya
sahur misalnya, waktu makan sahur, Iya. yang kita pahami sahur itu hanya berputar sekitar soal urusan perut dan Iya. urusan makan. Iya. Nah, padahal sesungguhnya sahur itu adalah waktu untuk banyak mengingat Allah. Aktivitas banyak Iya. mengingat Allah. Silakan nanti ayatnya ada, nggih. Waktu sahur adalah waktu terbaik untuk mengingat Allah, zikir, berdoa, dan salah satu aktivitas yang disunahkan adalah wamut aimul, ya, apa namanya, makan sahur. Makan sahur. Ya, itu istilah Jawa, ya. Sebenarnya itu istilah yang dalam Al-Qur'an itu momen untuk beristighfar, guys. Iya. Untuk memanjatkan doa, kan waktu-waktu mustajabah itu kan mulai 2:30 sampai jam masuk ke fajar, ya. Masuk fajar. Itulah maksudnya perintah yang sesungguhnya harus banyak-banyak berzikir, memohon ampun, Iya. kemudian banyak-banyak mengingat Allah. Nah, salah satunya juga sahur tadi. Jadi tidak kemudian bulan puasa tuh mulai selesai tarawih jam 8 sampai jam 4 bangun tok, kemudian tidur lagi, nanti subuh bangun dan seterusnya, sehingga Ramadan tidak diisi dengan nilai-nilai ibadah yang mampu meningkatkan kualitas ibadah. Iya. Nah, jadi kualitas ibadah Ramadan ini juga harus kita evaluasi dari tahun ke tahun, tidak hanya sebagai ritualitas belaka. Iya. Ya wis poso, besok tidak ada target tertentu, besok ya puasa lagi, tahun depan ya puasa, tapi tidak ada target. Iya. Sehingga puasa harus yang kedua, ya, yang pertama tadi ilmu yang disiapkan, yang kedua harus punya target Dalam bulan Ramadan. Amaliyah ibadah Ramadan harus punya target. Misalnya tahun lalu puasanya masih bolong, ayo kita targetkan puasa hari ini saya harus nawaitu harus puasa full penuh, kecuali mbak-mbak ya yang punya bonus khusus. Ini untuk yang laki-laki. Kaum laki-laki harus punya target puasa Ramadan penuh. Nah, itu dari sisi puasa. Kemudian dari sisi tadarus Al-Qur'an. Ya kan, tadarus Al-Qur'an barangkali harus ditargetkan. Kalau kemarin yang dapat 2-3 juz misalnya, ya harus kita targetkan puasa hari ini 1 hari 1 juz. Misalnya berarti 1 bulan khatam 1 juz. Alhamdulillah. Sehingga kemudian Ramadan ini senantiasa membawa kebaikan kualitas ibadahnya setiap tahun. Jangan sampai kemudian apa yang kita lakukan hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Kan ada dalilnya, ya. Ada. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin itu itu orang yang merugi atau orang celaka. Man kana yaumuhu sarun min amsihi misalnya, ya. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, maka orang-orang yang celaka. Sama saja masih rugi loh, ya. Kalau kemarin dapat 1 juz, hari nanti bulan puasa ini dapat 1 juz, ya kan? Itu masih rugi. Karena barang siapa yang mau sama dengan hari kemarin, itu orang yang merugi. Jadi kalau kemarin 2 juz, hari ini 2 juz, rugi. Jadi yang baik ya harus lebih baik dari kemarin. Biar enggak tergolong orang-orang yang merugi. Baik, saya ingat sebuah perintah atau ilustrasi atau gambaran bagi terhadap seorang muslim bagaimana mengevaluasi kualitas ibadah. Ya. Jadi ulama salafus soleh salah satunya itu menyebutkan ilustrasi gambaran bagi seseorang yang mengevaluasi pula ibadah itu seperti kita melakukan transaksi jual beli barang dagangan. Kok bisa seperti Jadi itu? begini, jika barang dagangan yang baik-baik itu terjual habis, itu secara kuantitas, secara jumlahnya itu ditambahkan. Barang dagangnya ditambahkan. Ini menggunakan teori perdagangan bisnis. Jadi kalau barang dagangnya itu bertambah, barang dagangnya laku habis, maka dievaluasi barang yang laku habis ini jumlahnya ditambah dan kualitasnya ditingkatkan. Kemudian barang-barang yang tidak laku, yang BS nah, itu dianulir lalu dibuang. Nah, ini gambaran bagi kita untuk mengevaluasi ibadah kita. Amalan-amalan ibadah yang sudah baik, misalnya sholat, tadarus, bangun malam, sholat lail, kemudian sodako,
itu yang sudah baik jumlahnya tahun ini harus kita tingkatkan Iya. jumlahnya. Jumlahnya. Nggih, baik jumlah kuantiti maupun kualitinya. Iya. Nggih, misalnya kalau bulan kemarin 1 bulan hanya habis 2 juta misalnya nggih. Iya. Untuk sedekah, ya itu kita tambahkan kuantitinya. Kuantiti. Malah 2 juta atau 5 juta. Prinsipnya Iya. kalau sedekah tuh enggak asal banyak enggak ikhlas enggak apa-apa. Ya kan umumnya kan sedikit pokok ikhlas. Ya kan? Iya. Nah, banyak enggak apa-apa, tidak ikhlas nanti proses. Karena ikhlas itu Iya, butuh proses. Iya, Ya kan? ikhlas butuh proses. dipelajari. Umumnya manusia itu apa namanya kebiasaannya itu Iya. egonya tinggi, Iya. akunya tinggi. Apalagi untuk berbagi itu kalau namanya berbagi materi Iya. itu kalau tidak memiliki self ability, kebiasaan berbagi, Iya. self sharing ability-nya tinggi, ya itu akan sulit sekali. Contoh Jumatan, ya kan ini bapak-bapak Iya. saja, wes ngesai uang merah, Iya. ya, masih nyari lagi yang ketemunya yang biru, masih nyari lagi yang Ijo. hijau, masih nyari lagi yang Ungu. biru ungu, Iya. masih nyari lagi sampai ketemu 5.000, masih ketemu yang 1.000 rupiah. Itu yang terakhir diturunkan di masjid di kota amal. Ini kan bentuk-bentuk ego seseorang yang mungkin belum terbiasa berbagi. Iya. Itulah yang kemudian bahasa saya ya tadi itu robahunya Iya. saya sendiri ya. Kalau berinfak, beramal banyak tidak apa-apa, tidak ikhlas nanti berproses. Yang penting Iya. banyak dulu. Nanti lama-lama akan terbiasa. Terbiasa. Nggih, kalau kita diajarkan sedikit nggak apa-apa, yang penting ikhlas. Kalau untuk Iya. pembelajaran menurut saya agak banyak nggak banyak apa-apa, nggak apa-apa. nanti lama-lama ikhlas. Ikhlasnya Nah, berproses. Berproses Iya. gitu ya. Jadi tadi ya Oke. Ibnul Qayyim Al-Jauzi istilahnya gambarnya itu memberikan ilustrasi mengevaluasi pola ibadah itu seperti pola transaksi barang dagangan. Iya. Ya, tadi kalau Jadi- barangnya laku terjual itu Nggih. ditambah kualitas Ditambah dan kuantitasnya. Yang kuantitasnya. jelek-jelek dibuang. Begitu juga amaliyah ibadah kita yang kira-kira ini mubadir, Iya. aktivitas amalan ibadah yang mungkin secara dasar dari para salafus soleh nggak ada dasar dalilnya barangkali. Nggih. Ya harus kita kurangi pelan-pelan. Kurangi pelan-pelan. Nggih, biar tidak Mubazir. mubazir, kira-kira begitu. Baik, nah ini kan generasi Gen Z, Betul, generasi Mbak. saat ini itu kayak kalau sudah lelah, wes nggak Mm-mm. usah lah. Gitu. Nggih, ya ya. Nah kalau yang tadi juga menyangkut hari nanti harus lebih baik dari hari yang Betul. sebelumnya. Betul, nggih. Cara agar ikhtiarnya nih itu bagaimana, Pak? Baik. Terkadang Gen Z ini terbawa arus euforia, Iya, kesenangan, kesenangan. lingkungan lah ya. Iya. Terutama kalau sudah berselancar di media sosial Media itu tidak sosial, ingat waktu. tidak, Padahal iya. waktu itu yang sudah berjalan tidak akan pernah kembali. Kembali lagi. Nggih. Sehingga kemudian setiap kita harus punya target baik urusan target karir, Iya. target ibadah maupun target masa depan Masa yang depannya, jelas. iya. Yang sudah belum tidak akan mungkin bisa, sehingga harus punya prinsip mulai mengurangi waktu yang terbuang. Iya. Waktu itu dimanage sebaik mungkin. Berapa persen untuk ibadah, berapa persen untuk karir, berapa Karir. persen untuk bergaul. Sehingga kalau kita mampu memanage waktu, Iya. itu akan kita mampu mendisiplinkan diri dan bukankah puasa ini salah satu media untuk melatih disiplin kita, Iya. ya kan? Iya, Pak. Kita ini melatih disiplin. Disiplin. Mau ndak mau jam 4 harus sahur, Sahur. bangun, sholat subuh, kemudian mau ndak mau selama 12 jam menahan lapar dan dahaga. Kan ini melatih disiplin. Iya. Nah, kemudian ini kita masih beruntung, ada loh daerah yang puasanya rata 22 jam. Iya, Di ada. negara Eropa itu Iya, ada ada. puasanya Ada 23 jam. Iya. Lebih tepatnya 23,35 menit. Iya, Jadi hampir 24 jam puasa. Iya. Nah, itu kalau tidak melatih diri disiplin, Iya. maka para Gen Z ini nanti di ujung waktu akan mengalami kerugian yang Merugi. besar. Nah, satu sisi kemudian puasa ini dijadikan sebagai media untuk melatih disiplin diri dan mengatur waktu. Oke. Jadi kaum muda Gen Z Iya. harus pandai memilah dan memilih waktu yang ya. tepat untuk beraktivitas. Manajemen waktu. Manajemen waktu. Oke. Yang pertama itu. Nah, Oke. kan kalau Gen Z, Pak,
itu kegiatan sosialnya banyak. Heeh. Mungkin nanti kalau sore dikit ngabuburit, habis itu bukber sama alumni sini Iya, sini. iya betul. Iya Nanti kan? reuni SMP, reuni Reuni, SD, iya. bukber bersama. Iya, Ini itu belum geng-geng yang iya, ini itu. iya, nggih. belum lagi yang banyak itu, belum lagi organisasi yang lain. Cara agar mungkin tips dari Bapak menyeimbangkan antara ibadah dengan aktivitas sosial seperti itu bagaimana, Pak? Nah, baik. Jadi apalagi kaum milenial Gen Z ini yang tidak lepas dari perilaku sosial. Iya. Ya. Karena pada dasarnya manusia itu kan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa intervensi dari orang lain. Iya, pasti. Jadi kita bangun tidur sampai tidur lagi itu tidak ada satu sisi pun yang lepas dari campur tangan orang lain. Iya, pasti. Sehingga kemudian harus pandai menempatkan prioritas waktu. Yang pertama prioritas kegiatan dulu. Iya. Meskipun ya, tapi kita belum banyak yang menemui anak yang mungkin Gen Z yang lebih banyak waktunya untuk urusan pribadi. Iya. Pada umum lebih banyak bersosialisasi dengan yang lain. Tetapi harus ingat bahwa setiap komunitas itu ada efek positif dan negatifnya. Iya. Satu, pertama dia harus memiliki prinsip Prinsip yang ketika dia dimanapun iya. dia tidak akan berubah. Kalau istilahnya itu value. Iya. Value ini yang tidak akan berubah dimanapun berada. Contoh emas Iya. 24 karat lah 24 karat. Taruh aja yang mungkin 2 karat misalnya. Itu kan value-nya tinggi. Iya. Ketika diletakkan di comberan, kira-kira value-nya berkurang tidak? Tidak. Saya letak dipanaskan matahari, value-nya berkurang tidak? Tidak. Dihujankan dia value-nya berkurang tidak? Tidak. Nah, Gen Z mestinya seperti itu. Dia memiliki value yang tinggi. Iya. Bahasanya self attitude. Iya. Atau self attitude yang baik. Itu harus iya. dijaga. Pertama, self attitude yang kuat, kemudian keimanan yang cukup. Kalau bahasanya dasar ilmu agama yang kuat. Iya. Itu yang membuat seseorang memiliki value. Kadar imannya. Kadar iman. Nah, kalau dia memiliki value, kadar iman yang kuat, kemudian networking yang dibangun dengan baik. Yang ketiga, PR, public relation. Oh, iya. Atau public speaking yang baik. Iya. Ya. Self attitude yang baik. Itu nanti akan dimanapun insya Allah dia akan bisa diterima kalau dia memiliki value yang baik. Value itu kan ada tadi ya, tadi ilmu agama yang cukup, perilaku yang baik, kemudian dia membangun relasi dengan orang lain yang baik, dia dimanapun akan merasa nyaman bisa diterima. Tetapi dia akan tidak akan pernah terpengaruh oleh warna lingkungan, ya kan tadi ya. Amor, mungkin teman-teman konco yang mungkin anak motor, dia akan tidak terpengaruh menjadi efek negatif dari geng motor. Betapapun geng motor juga ada sisi baiknya. Loyalitasnya tinggi. Dia punya dedikasi terhadap teman yang tinggi dan begitu. Apalagi nanti komunitas yang lain. Sehingga Gen Z harus memiliki value yang tinggi. Ya, value tadi ada 3 modalnya, ada prinsip ilmu agama, moral yang baik, kemudian tadi komunikasi yang baik juga. Begitu. Okay. Jadi saran saya, Gen Z tidak harus menghabiskan waktunya untuk urusan pribadi. Iya. Ya, karena efek negatif dari media sosial itu menjadi pribadi-pribadi yang individualistiknya tinggi. Iya. Dan jangan salah, ketika ada remaja tidak pernah keluar kamar, itu efeknya akan baik. Mungkin sebagian orang tua akan merasa senang, gak polah, gak kemana-mana. Tapi jangan lupa. Jangan lupa kekerasan seksual, iya kan, efek dari media sosial itu sangat berpengaruh bagi psikologi Gen Z. Ya, di Jawa Barat ini saya survei, saya tidak menyebutnya Jawa Barat ya, laporan dari komunitas pelindungan anak dan remaja. Iya. Sekarang ini anak-anak usia 9 atau mungkin 11 sampai 18 tahun itu sudah mulai menyalahgunakan media sosial
untuk mengumbar aurat yang bisa dimaterialkan. Iya. Ya kan, berbagai aplikasi ada kan, Ada. misalnya OnlyFans, begitu jual foto dan sebagainya. Iya. Itu mereka orang-orang yang mohon maaf, yang Iya. bahkan mereka latar belakang agama dan pendidikannya cukup. Padahal Iya. Itu efek dari orang tua yang masih gagap menghadapi media teknologi. Oh. Itu lagi efeknya lagi ada sekarang ini di tren di kalangan Jabodetabek itu tren Iya. untuk menyakiti diri sendiri. Iya, self Self Iya. heart atau apa istilahnya ada itu ya. Nanti silakan Iya. dicari. Gara-gara patah hati dan mereka rata-rata tidak pernah bersosialisasi, tidak pernah keluar kamar. Iya. Enjoy dengan ini. Nah, itu bagi remaja ya. Iya. Jadi potensi peluang kekerasan lewat media sosial itu juga tinggi. Sehingga bersosialisasi dengan masyarakat, dengan komunitas lain itu juga harus tetap dijaga. Iya. Kalau saya sebagai orang tua, saya lebih senang anak-anak itu mainan di luar, berkotor-kotor, main bola. Wes kalau bahasa kita dulu itu terutusan golek manuk, kata pel Iya, itu loh ya. Kita iya. dulu mainnya begitu, main sodoran, golek manuk, mancing, itu lebih sehat. Anak pertama dari sisi fisik lebih sehat, yang Iya. kedua sosialnya bagus, yang ketiga terhindar dari efek-efek dampak negatif media sosialnya yang itu terkadang jika tidak memiliki self filternya. self filter yang baik, atau kalau bahasa film itu self sensor ya. Iya. Kebetulan saya dulu orang sensor film itu ya begitu. Harus diarahkan untuk imbang sehingga relasi sosial dengan relasi individual. Kalau saya dekatkan dengan istilah agama, hubungan dia dengan manusia Iya. itu harus berbanding lurus dengan hubungan dia kepada Sang Khalik. Jadi Iya. juga nggak baik loh ya ada remaja yang mek sholat, ibadah, ngaji tok, nggak baik. Nggak baik, dia harus bersosialisasi, harus memiliki dampak positif terhadap lingkungannya. Iya. Kebetulan saya di lembaga zakat ya, ada ayat yang menyebutkan begini, setiap ada ayat perintah beribadah menyembah kepada Allah itu selalu diiringi dengan ada puluhan ratusan ayat yang perintah untuk membangun relasi sosial. Misalnya ya, seperti misalnya begini, wa iqomis sholah wa ita izakah. Ya, ketika ada perintah sholat, iya. ya kan, maka diimbangi dengan berbuat zakat, membayar zakat. Ini kan berbuat sholat, melakukan ibadah sholat, ini kan relasi ilahiyah. Iya. Atau kalau bahasa kita tuh hablum minallah. Iya, Kak. Maka harus diimbangi dengan hablum minanas. Iya. Membayar zakat, infak, sedekah, membantu, memberikan efek positif terhadap orang lain. Iya. Itu bagian dari membangun relasi sosial, harus berimbang. Imbang. Jadi relasi ilahiyah, kecerdasan spiritual, Iya. atau hablum minallah ini harus imbang, harus berdampak positif terhadap lingkungan sosialnya sekitar. Iya. Sehingga nggak boleh juga orang yang khusuk ke masjid tapi sama tonggone gak wawo, ada kan? Iya, ada. Ini pokoknya dia ngurusi soleh sendirilah. Iya. Ya, dia mengurusi kesolehan pribadinya, tidak pernah mau peduli dengan kesolehan sosial, Iya. baik terhadap lingkungan. Ini sampai suatu hari ditanya, namanya kalau nggak salah Amr bin As ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, itu si fulan sehari-hari Iya. ibadahnya rajin, ya Rasulullah, sholatnya rajin, sholat lain nggak pernah putus duha, nggak pernah bolong, Iya. zikir nggak pernah putus, Al-Quran nggak pernah lepas dari lisannya, Iya. tetapi kambek tonggo tunggal tembok gak wawu. Nah, ini kata Amr bin As. Iya. Apa jawab Rasulullah? Jawab Rasulullah, dia dekat dengan neraka. Padahal segitu ibadahnya setinggi itu. tetapi dia nggak peduli abai terhadap lingkungan. Iya. Nah, itu lebih dekat dengan neraka. Sehingga kemudian ini mengandung maksud bahwa ritualitas kepada Allah ini harus berefek terhadap lingkungan sosialnya juga. Nek kon soleh nang Gusti Allah, kon yo kudu apik, kudu wawa karo tangga. Bahasanya begitu. Iya. Jadi Genzi juga begitu. Jangan juga kemudian berlebih, sosialnya baik tapi sholatnya bolong terus. Ini juga nggak baik, ya. Iya. Harus berimbang. Sehingga kemudian Rasulullah ini kan juga ditanya oleh sahabat, siapa orang yang terbaik? Yang terbaik itu
Apakah orang yang paling rajin ibadah atau orang yang paling sosialitasnya tinggi? Iya. Tidak. Orang yang terbaik khairun nas anfa'uhum linnas. Siapa yang terbaik adalah orang yang bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Iya. Ya, ini sabda Rasulullah jelas ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat, dampak positif bagi diri dan lingkungannya masing-masing. Betapapun dia soleh, Iya. ya, tapi kalau kesolehannya hanya diri, kesolehannya kepada Allah, hablum minallah saja, tapi kambek tonggo gak wawo, Iya. ya kan, apalagi sampai ada fakir miskin butuh makan gak kerumat, Iya. fakir miskin gak punya rumah, ada janda-janda tua, Iya. rumahnya bocor, kehujanan gak punya tempat tinggal, Iya. tetapi tiap tahun haji. Sesungguhnya ini tidak ada maknanya bagi masyarakat lain. Dia hanya soleh kepada Allah, tetapi dia abai terhadap makhluk Allah. Ini yang disebut dengan Rasulullah sebagai orang yang lebih dekat dengan neraka. Nggih. Padahal Jadi ancaman loh, nggih. Iya. Padahal kan jelas, sehingga ke ibadah iya, itu ibadahnya. secara kasat mata baik. baik. Tetapi yang dimaksud ibadah ternyata hablum minallah ini juga nggih, harus Nggih. baik. Nah, ada juga ayat lain. Misalnya dalam surat dan nanti silakan dibuka nggih Al-Qur'annya ya, ayatnya wa iqamis shalah wa ita'iz zakah warka'u ma'rokin tadi sudah, yang prinsipnya setiap individu muslim itu perintah yang pertama beribadah kepada Allah, yang kedua berbuat baik kepada orang tua, wabil walidaini ihsana, Iya. wabidil kurba, tetangga dekat, Iya. ya kan, kemudian nanti ada tetangga dekat, ada tetangga jauh, ada yatim dan sebagainya. Itu harus terukur kebaikan kita. Jadi ukuran kita itu, kalau kita itu telah menebarkan virus-virus kebaikan di masyarakat, Baik. bisa diukur oleh orang. Kenal nggak si A misalnya? Iya. Mbak Farida rumahnya mana? Saya rumahnya sekarang domisili Ngelawak. Ngelawak. Iya. Baik, bisa Ngelawak. Ya, mungkin diameter 200-300 meter. Kenal nggak Pak Farida? Tanya saja sama orang. Iya. Gimana sih Mbak Farida itu? Kalau kecap kan bisa nomor 1. Misalnya sampean tanya, Iya. gimana Pak Rois itu di rumahnya? Kalau ngomong ke saya mesti tak api-api, saya suka menolong dan Iya. tidak sombong, tapi kan begitu. Iya. Tetapi bagaimana respek orang lain, masyarakat lain? Tanya mereka, bagaimana Pak Rois itu sehari-hari? Apakah sombong? Apakah dia individual? Iya. Apakah sosial? Nah, apakah cuek terhadap lingkungan? Nah, itu bisa diukur dari situ. Baik. Jadi ukurannya masyarakat yang menilai, bukan kita. Bukan kita. Kalau untuk kebaikan ya. Iya. Tapi kalau untuk beribadah berkaitan dengan mungkin sedekah, mungkin Iya. ini ukuran ikhlas dan Ikhlas. tidak itu urusan dengan Allah. Allah. Iya. Begitu. Nah, kalau mungkin perempuan Pak yang kalau beraktivitas sosial, saya tidak mengatakan untuk tidak, cuman Iya. dikurangi. Itu sekarang banyak kan kayak yang melebihkan sampai larut malam pulang, itu kan menimbulkan Ya. fitnah Ya. di sekitar. Ya, betul. Itu bagaimana Pak penyelesaiannya? Jadi terkadang masyarakat itu menilai subjektivitas, tidak objektivitas. Kalau objektif sesungguhnya tergantung kultur di suatu daerah. Iya. Kalau kultur itu kultur budayanya kota misalnya, Nggih. itu ukuran pulang larut itu juga tidak sama dengan kita yang di desa. Iya. Di desa itu jam 9 wis kudu ning kamar, Iya. ya kan sudah harus pulang. Tapi kalau kultur budaya di perkotaan atau metropolis, Iya. dia sampai jam 10, jam 12 malam. Tapi kan Iya. tergantung bagaimana dia membawa diri, bersikap. Baik. Agar mereka tahu apa aktivitas kita pulang larut malam. Nah, Iya. itu untuk kajian misalnya di kampus, misalnya kan tidak selalu, Tidak pulang sore. Iya. Juga tidak jarang pulang malam. Nah, sehingga kemudian ini harus kita tunjukkan bahwa aktivitas kita ini memang benar-benar membawa dampak positif, sehingga tidak ada suara sumir terhadap Baik. aktivitas kita. Kalau masyarakat sudah memiliki trust terhadap aktivitas kita. Oh, Mbak Iya. Farida ini senengnya sosialita. Artinya ini Iya. sedang beraktivitas sosial, membantu kegiatan kampus, kegiatan sekolah, kegiatan organisasi, dakwah. Pulang jam berapapun nggak ada masalah karena mereka sudah punya trust terhadap Mbak Farida. Iya. Oh, ancene Mbak Waduh kok boleh bengi. Oh, ancene nganu. Mbak ikut biasanya kajian nduk kono lho. Iya. Ancene pulangnya malam, kan begitu. Nggih. Nah, semua tergantung bagaimana kita ingin dikenal oleh masyarakat. Oh. Sehingga kemudian setiap kita sesungguhnya harus memiliki
sesuatu yang ditinggal, sesuatu yang dikenal oleh masyarakat. Baik. Nah, kita bebas. Apakah kita ingin dikenal di masyarakat ini sebagai dermawan, Iya. apakah sebagai ilmuwan, Iya. ataukah sebagai muslim yang Iya. baik misalnya, itu tergantung kita. Sehingga ketika masyarakat sudah memiliki trust, nah trust dibangunkan karena aktivitas kita di lingkungan. Oke. Kalau di lingkungan dia tidak pernah melakukan aktivitas sosial yang baik, dalam kacamata masyarakat tentu mereka nggak spontan langsung memberikan justifikasi baik. Oh Iya. ini loh baik, enggak. Tapi mereka akan menganalisa diam-diam, masyarakat menilai aktivitas kita. Baik. Sehingga tadi kesolehan kita di lingkungan, kesolehan spiritual atau ritual kita itu juga harus senantiasa bisa dirasakan oleh Iya. masyarakat dalam bentuk kesolehan sosial. Barangkali itu. Baik. Oke. Mungkin Pak Rois ada tips buat teman-teman yang sedang melihat podcast ini, Pak, untuk mempersiapkan bulan Ramadan agar lebih ikhtiar dalam beribadah, Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama tadi, niatkan puasa Ramadan ini sebagai media untuk meningkatkan kualitas ibadah. Iya. Tadi nggih seperti Iya. istilahnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Iya. mari kita senantiasa meningkatkan kualitas ibadah. Iya. Dengan cara apa? Pertama, meningkatkan keilmuan seputar ibadah Ramadan. Iya. Yang kedua, menambah kuantitas Baik. ibadahnya. Tadi kalau yang baik tadi istilahnya Iya. kan ditambahkan kualitas dan kuantitasnya. Yang agak jelek mungkin, atau yang jelek barang kita anulir pelan-pelan. Iya. Oke. Yang ketiga, kita harus mampu menciptakan satu kesolehan. Ini yang baru nama istilahnya ya. Ini istilah Iya. saya, kesolehan media sosial. Seperti apa itu, Pak? Iya, kita bijak dalam bermedia sosial. Oh. Eh. Iya, iya. Ya kan? Jadi jelas Baik. ketika ada sesuatu informasi, karena kalau dulu ada istilahnya salamatul insani fi hifdzil lisan. Iya. Keselamatan seseorang itu tergantung lisan. Lisan. Sekarang salamatul insani fi hifdzil yadan. Ya kan? Iya. Keselamatan seseorang tergantung dalam cara menjaga kedua tangannya, jarinya tangannya. di media sosial. Iya. Ya kan? Iya. Nah, itu. Jadi harus Oh. soleh juga di media sosial. Baik. Puasa tidak saja menahan dahaga dan lapar, tetapi harus mampu menjaga kesolehan media sosial. Media sosialnya. Jika itu tidak bermanfaat, tidak usahlah nyetatus. Iya. Ya kan? Kalau kurang Nah, bermanfaat. Kalau bermanfaat, Iya. tidak usahlah nyetatus. Kalau dulu Iya. ada silent is iron, Iya. nah, sekarang kan no type is silent, no type is golden. Oh, Ya, iya. tidak ngetik itu emas kalau Baik. tidak ada manfaatnya. Iya. Kira-kira begitu. Yang ketiga, senantiasa membiasakan diri menjadi orang baik, pribadi yang baik dimanapun kita berada. Baik. Jadi meningkatkan value tadi, Mbak. Value-nya Ini, tetap. value kita. Baik, baik, Jadi Pak. tiga hal itu sekurang-kurangnya Genji harus Oke. memegang prinsip-prinsip sehingga Genji akan mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman. Zaman. Oke. Tergantung zamannya Tergantung juga. zaman, karena nggak bisa juga zaman saya dulu Iya. yang HP hanya HP HP yang jadul itu, Iya. tulilit Iya. nggak ada media sosial dalam bentuk WhatsApp, Iya. IG, Facebook, nggak ada, cuma telepon sama SMS. Oh, iya. Sehingga kemudorotan atau dampak negatifnya juga berbeda dengan juga. ketika sekarang yang sudah platform media sudah jauh lebih lengkap dan lebih terjangkau dan mudah didapat oleh Gen Z. Barangkali. Ya, hati-hati Gen Z dalam bermedia sosial, Bermedia harus sosial. soleh dalam bermedia sosial. Begitu. Baik, mungkin waktu membatasi kita, Pak, Baik, dalam wah, podcast luar ini. biasa, nggih. Permisi. Nggih. Oh, baik. Iya. Oh, nggih, terima kasih. Iya, jadi Madrasah Aliyah Negeri 1 Nganjuk sedang membuka penerimaan peserta didik baru tahun 2024-2025, Pak. Masya Allah. Mungkin ada barangkali tetangga atau saudara, sanak saudaranya Bapak yang mungkin akan melanjutkan ke jenjang SMA atau MA, Pak. Monggo didaftarkan di MAN 1 Nganjuk. Baik, Oke. terima kasih. Saya ikut Iya. kampanyekan iklan ke masyarakat. Baik. Iya. Monggo Bapak Ibu. Putranya, Insya Allah monggo. si kecil kebetulan di kelas 3, Iya. semoga berjodoh bisa melanjutkan sekolah di MAN Di MAN 1 Nganjuk. Nah, kebetulan juga senang
cuap-cuap, Iya. berdiplomasi, Iya. pidato, pildaji, juga seneng olahraga juga. Iya. Mungkin nanti bisa bergabung di Mansa Nganjuk. Juga masyarakat secara umum, khususnya masyarakat Kabupaten Nganjuk, Iya. silakan yang ingin mendapatkan fasilitas pendidikan yang cukup, yang baik tentunya dengan para pendidik yang profesional dari berbagai kampus baik negeri maupun swasta, dengan aneka ekstrakurikuler yang mampu membangun minat dan bakat yang baik. Silakan didaftarkan di MAN1 Nganjuk, menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, unggul, terampil, dan peduli lingkungan. Terima kasih. Iklan ini banyak. Iya Pak, terima kasih sudah datang di podcast kami. Maaf juga kalau tadi ada kesalahan teknis maupun apapunnya. Niku Pak. Semangat. Terima kasih. Baik, untuk pemirsa podcast, saya Faridatus Salsabila pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.